Hari ini kita akan membahas permasalahan yang sedang terjadi yang melibatkan antara Indonesia dengan WTO dalam gugatan melawan Uni Eropa terkait diskriminasi terhadap minyak sawit. Apa dampaknya bagi rakyat? Hari ini kita didatangi oleh beberapa narasumber, diantaranya ada Raihan dari perwakilan pemerintah Indonesia, Raden Sandi sebagai perwakilan dari WTO, Ika sebagai perwakilan dari Uni Eropa, dan Raja sebagai petani kelapa sawit, dan yang terakhir Mikel sebagai warga yang terdampak. Kita ke pemerintah, Bapak, bisa dijelaskan mengapa Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO? Baik, jadi Indonesia melakukan WTO dikarenakan menurut kami Uni Eropa mengambil langkah yang menurut kami sangat merugikan bagi Indonesia dikarenakan di Indonesia sendiri mengadakan yang namanya mengekspor biofuel yang dimana kami mendapatkan dari sistem perkebunan sawit. Maka dari itu kami menggugat karena itu sangat merugikan bagi Indonesia. Lalu bagaimana dengan hasilnya, Pak? Untuk hasilnya kami dinyatakan menang. Itu hal yang positif bagi Indonesia dikarenakan kami masih diperbolehkan untuk mengekspor yang namanya biofuel yang didapatkan dari bahan kelapa sawit. Baik, terima kasih Pak Raihan atas jawabannya. Sekarang kami beralih kepada Pak Mikel, seorang warga yang terkena dampak dari maraknya penggusuran hutan untuk ditanam pohon kelapa sawit. Bagaimana Pak dengan banyaknya penggusuran hutan untuk dijadikan hutan kelapa sawit? Baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena kinerjanya telah mengusahakan perusahaan lokal agar bisa mengekspor kelapa sawit dari daerah kami. Tapi saya sebagai warga yang tinggal di daerah yang terkena dampak penanaman kembali, saya merasa daerah saya itu jadi sering terkena banjir, kualitas air yang buruk, serta suhu yang terus naik. Menurut saya itu akibat yang saya rasakan dari adanya penanaman kembali daerah kami juga. Baik, apa harapan Bapak ke depannya? Harapan saya sebagai perwakilan dari warga, saya berharap agar pemerintah menyediakan tempat khusus untuk dilakukannya penanaman kembali agar tidak berdampak bagi kami warga yang tinggal di daerah tersebut. Baik, terima kasih Pak Michael sebagai perwakilan warga. Lalu kita beralih ke Pak Raja, seorang petani kelapa sawit yang menggantungkan hidup dan hasil panen. Pak Raja, bagaimana awalnya pendapat Bapak tentang kebijakan Uni Eropa yang sempat membatasi ekspor kelapa sawit? Saya ini sebagai perwakilan dari para petani kecil yang ada di Indonesia. Menurut saya, hal tersebut sangat merugikan kami. Apalagi jika ekspor dibatasi, harga sawit sudah pasti akan menurun. Kami di sini cuma ingin kerja buat keluarga dan juga menghidupi keluarga kami. Ini saja. Jadi menurut Bapak bagaimana solusi yang paling tepat? Solusi yang paling tepat bagi kami, menurut saya, pemerintah sudah pasti harus turun dan juga harus dilakukan zonasi yang sangat baik untuk kami. Teknologi yang penting juga harus diberikan kepada para petani dan juga harus ada pelatihan bagi petani agar bagaimana kedepannya dapat mengembangkan lahan-lahan sawit tersebut. Hanya itu dari saya. Baik, sekarang kita beralih ke Pak Dika, perwakilan dari Uni Eropa. Anda sudah mendengar langsung dampak dari kebijakan ini bagi warga dan juga petani. Bagaimana Uni Eropa menanggapi hal ini? Baik, makasih untuk waktunya. Saya sebagai perwakilan dari Uni Eropa, kami tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Kebijakan kami itu berlandaskan untuk komitmen kemajuan dan menjaga lingkungan dan mengurangi emisi karbon. Lalu apakah terbuka untuk kerjasama dengan Indonesia dalam pengelolaan sawit berkelanjutan? Terbuka, sangat terbuka, karena juga kami ingin mendukung pelatihan, teknologi hijau, dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Dika. Sekarang kita beralih ke Pak Raden Sandi dari WTO. Bagaimana WTO melihat konflik ini dan apa ada pertimbangan yang juga memenangkan Indonesia? Baik, saya telah perwakilan dari World Trade Organization atau WTO yang menaungi pasar atau perdagangan internasional. Di sini kami menangani bahwa kasus yang dibuat oleh Uni Eropa yang mengangkat tentang isu berkelanjutan dengan deforestasi atau perusahaan lingkungan dan tergugat yaitu Indonesia yang mana pembelaan itu terhadap isu keadilan dan juga non diskriminatif. Maka selama yang kami amati dan juga kami telah, kami menyimpulkan bahwa ini merupakan bentuk diskriminatif yang dilakukan oleh Eropa terhadap Indonesia. Karena mereka itu
pemerintah membatasi ekspor minyak sawit Indonesia terhadap pasar global. Maka dari itu kami menyatakan Indonesia itu menang secara sah dan juga terbukti bahwa mereka memang tidak bersalah dan juga dapat memperjuangkan keadilannya di pasar global. Terima kasih Pak Raden. Sekarang kita kembali lagi ke Pak Raihan, perwakilan dari pemerintah Indonesia. Bapak, Anda telah mendengar suara dari berbagai pihak. Pak Michael sebagai warga terdampak deforestasi, Pak Raja sebagai petani yang mencari keadilan, serta perwakilan Uni Eropa yang membuka pintu kerjasama. Bagaimana sikap pemerintah terhadap semua ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Tapi sebelum maka dari itu, saya juga masih ikut merasakan apa yang dirasakan oleh baik dari pihak Bapak Petani, Bapak Raja sendiri, dan juga dari pihak yang terdampak yaitu Bapak Michael sendiri. Dan juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh masing-masing pihak. Maka dari itu, pemerintah di sini tidak tutup mata. Ini bukanlah langkah akhir yang diambil pemerintah, tapi ini merupakan langkah awal untuk menuju industri yang lebih sejahtera dan juga berkelanjutan. Lalu apakah ada langkah konkretnya? Tentu akan ada langkah konkret, yang dimana kami pemerintah sudah merancangkan bahwa saatnya nanti akan diadakan yang namanya sistem zonasi, yang dimana zonasi tersebut akan membatasi untuk memperluas yang namanya perkebunan sawit itu sendiri. Jadi perkebunan sawit ini tidak lagi memperluas dan memperkempet lagi ke daerah pemukiman warga. Bagaimana dengan tawaran kerjasama dengan Uni Eropa? Tentu kami pemerintah menyambut baik tawaran kerjasama dari Uni Eropa. Tapi perlu diketahui bahwasannya kami sebagai pemerintah juga memperhatikan hal-hal kecil seperti masyarakat yang terdampak, bagaimana masyarakat juga terjadinya deforestasi. Maka dari itu kami berharap bahwa agar Uni Eropa ini kerjasama agar dapat memperhatikan hal-hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Raihan. Sekarang kita bersama Kopif sebagai mahasiswa aktif Universitas Indonesia dalam isu lingkungan dan juga sosial. Bagaimana pandangan Mas Kopif? Oke, saya sebagai mahasiswa di sini itu setelah mendengarkan, menganalisis bahkan mendengar gitu argumen-argumen dari para tokoh-tokoh penting yang ada di acara ini, saya melihat bahwasanya ini sebagai pembelajaran besar buat kita. Nah, bahwasanya keadilan sosial dan lingkungan itu harus berjalan atau beriringan secara bersamaan gitu. Karena kita tidak bisa mematokkan satu aspek aja, tapi kita harus imbang antara keadilan sosial dan kesejahteraan lingkungan itu. Nah, kita juga tidak bisa terus mengejar keuntungan ekonomi dengan mengorbankan hutan dan kesehatan warga, dan kita juga tidak boleh untuk merugikan atau meniadakan rezeki petani yang sangat-sangat membutuhkan dari penghasilan si sawit itu. Nah, maka dari itu sebagai generasi muda, tugas kita apa nih? Nah, tugas kita itu untuk mencari jalan tengah agar kita bisa beriringan bersama, gitu, tidak ada konflik sama sekali. Nah, dan kita juga tidak boleh diam saja. Kita harus berani untuk bersuara kalau misal masalah ini ada atau terjadinya ketimpangan lagi. Terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini dari gugatan internasional, dampak lokal, hingga suara dari akar rumput. Semua memperlihatkan betapa pentingnya dialog yang adil dan kebijakan yang seimbang. Kita butuh pembangunan yang tidak hanya utuh secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara lingkungan. Saya, jurnalis Polo Aminius, pamit sampai jumpa di episode berikutnya. Suara rakyat, suara masa depan.